Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan selalu diberkahi Tuhan dan dirahmati olehnya. Di kesempatan kali ini saya ingin mereview nih salah satu film bergenre action ya, film samurai. Jadi film ini berkisah tentang Manji, seorang samurai yang sangat terampil, dikutuk dengan keabadian setelah bertempur dalam pertempuran legendaris. Dihantui pembunuhan brutal terhadap kakaknya yang juga seorang polisi. Manji tahu bahwa hanya dengan cara melawan kejahatan ya kan, dia akan mendapatkan kembali jiwanya. Maka itu dia berjanji untuk membantu seorang gadis muda yang bernama Rin membalaskan dendam orang tuanya yang dibunuh oleh sekelompok pendekar pedang yang dipimpin oleh Anotsu yang kejam. Jadi adegan film ini dimulai dengan bertempurnya dua orang samurai yang sangat jago ya kan di suatu malam, hingga salah satu diantaranya mati terkena pedang. Ya emang lazim ya di masa itu para samurai bertarung hingga mati hanya untuk menunjukkan kehebatan masing-masing man ya. Di tengah pelariannya nih si Manji ini tiba-tiba didatangi oleh seorang nenek yang sudah hidup cukup lama men ya, selama 800 tahun ya kan. Manji pun menceritakan apa yang sudah dialami, juga apa alasan dia itu harus menjaga wanita tersebut. Alasannya karena wanita tersebut, suaminya itu sudah dibunuh oleh Manji dalam sebuah misi. Nah, sedang asiknya ngobrol nih, tiba-tiba dia kehilangan si wanita muda yang dia jaga. Ketika sedang mencari, ternyata dia itu malah dihadang oleh segerombolan samurai kayak pendekar-pendekar jalanan gitulah yang jumlahnya cukup banyak tuh. Tiba-tiba salah satu pemimpin gerombolan itu, ya karena Rin waktu itu sedang berada di dekatnya nih, ya langsung aja udah dia bunuh ya kan, dia bunuh. Nah, justru itu adalah kesalahan terbesar dia tuh, karena dengan terbunuhnya Rin akhirnya si samurai abadi ini atau si Manji ini menjadi sangat marah kan ya. Akhirnya dia pun bertempur melawan gerombolan tersebut tuh, gerombolan yang wow ngeri ya, jahat banget tuh. Dia bertempur habis-habisan nih, satu lawan banyak, karena jumlah mereka itu teramat sangat banyak nih, ya kan. Dengan susah payah akhirnya dia berhasil membantai semua gerombolan tersebut nih. Semua anggotanya dia bantai habis tanpa sisa ya kan. Tersisa cuma satu, dia sama si pemimpin gerombolan tersebut. Dan akhirnya mereka dua pun bertempur habis-habisan, dan akhirnya dia pun berhasil membunuh si botak ya, botak berambut kuncup gitu dalam pertempuran tersebut. Akan tetapi karena pertempuran tersebut dia pun hampir mati men, karena kehilangan banyak darah. Iya, si botak itu juga jago soalnya. Tapi tiba-tiba si nenek abadi nih datang. Nah, pas lagi setengah mati gitu, si nenek malah melukai dada si Manji, lalu memasukkan kayak sebentuk cacing gitulah ke dalamnya, hingga tubuh Manji itu pun menjadi perlahan menjadi sembuh ya kan. Sembuh, tapi ya walaupun nggak 100% tapi bisa sembuh lah kayak gitu. Masih menyisakan bekas-bekas ya kayak di muka dan di mata. Scene kemudian berpindah ke salah satu padepokan samurai. Terlihat beberapa orang ya sedang berlatih dengan penuh semangat 69 ya kan. Lalu malam pun tiba dan menyelimuti padepokan tersebut. Nah, sedang asik-asiknya makan nih, tiba-tiba ada tamu tak diundang nih. Ternyata mereka adalah beberapa samurai dari aliran berbeda yang bergabung membentuk geng kayak gitulah. Nah, maksud kedatangan mereka itu adalah meminta ketua padepokan untuk bergabung bersama mereka. Tapi si ketua pun menolak ya kan. Ya dia punya sendiri, ngapain harus gabung lagi ya kan. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan dia akhirnya dibunuh ya oleh salah satu anggota geng dengan sekali sabetan pedang ya. Walaupun dia berusaha melawan, tapi ya kemampuan dia di bawah mereka kemampuannya. Tapi anak si ketua tidak mereka apa-apakan men. Itulah sebenarnya kesalahan mereka yang sangat besar ya. Harusnya ya kalau mau bunuh habisi semuanya kayak gitu. Wah, kejam amat.
Nah, setelah kejadian malam tersebut, si anak yang dalam hatinya bertekad ingin membalaskan dendam nih malah ditemui oleh si nenek abadi ya kan. Pas si anak lagi berlatih gitu, tiba-tiba nenek abadi datang nih. Kucruk 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 kayak gitu. Lalu dia memberitahu kalau Neng, ada samurai hebat, dia nggak mati-mati. Dia tuh bisa bantuin Neng untuk membalasin dendam Neng gitu kayak gitu. Namanya itu si Manji, si samurai abadi ya kan. Nah, kemudian si gadis pun ya kan udah tahu beritanya kayak gitu, dia pun berusaha mencari nih. Dan akhirnya dia berhasil menjumpai si Manji di salah satu gubuk derita. Tapi permintaan gadis tersebut yang memintanya untuk menjadi guru malah ditolak mentah-mentah oleh Manji ya, karena dia sudah berjanji untuk tidak menggunakan lagi kemampuannya dengan alasan apapun. Wow, sempat sedih ya kan. Si gadis pun pulang men ya. Tapi di tengah jalan dia malah dicegat nih oleh salah satu samurai jahat yang pernah menyerang rumahnya. Maka terjadilah pertempuran perkelahian di situ karena tiba-tiba Manji ternyata nggak tegaan gitu. Dia balik mengikuti si cewek yang tadi. Akhirnya mereka pun bertempur ya kan. Terus si pendekar ini, ya dia pikir dia udah jago ya kan, udah jago. Dia pikir dia udah bisa menguasai keadaan nih. Tiba-tiba ya, akhirnya dia pun malah mati oleh si Manji ya kan. Nah, kematian salah satu samurai terhebat geng tersebut ya kan, cukup mengagetkan kedua ketua mereka nih men. Ya dia termasuk salah satu samurai yang cukup jago ya kan di geng mereka. Dan akhirnya mereka pun berniat ya membalaskan dendam kepada Manji dan Putri Asano. Scene kemudian berpindah ke salah satu hutan ya kan. Manji lagi asik-asik berjalan ya kan, nyari angin gitu atau apa ya, mau nyari apa, cireng apa cilok gitu ya. Nah, tiba-tiba dicegat oleh salah satu samurai ini, anggota geng gitu ya, yang merupakan salah satu samurai juga yang terkuat di geng tersebut. Nah, seperti sebelumnya si samurai itu sudah merasa di atas angin ya kan, karena hutan tersebut ternyata wilayah dia, emang dari kecilnya dia tuh di wilayah tersebut tuh. Ya dia pikir dia menguasai daerah tersebut kan. Akhirnya ya dia pikir ya udahlah Manji, lu pasti mati nih, ini daerah kekuasaan gua gitu ya. Nah, akhirnya dia sambil nyerang Manji nih, sambil sok-sok ngasih apa ya, semacam kata-kata penguatan gitulah. Hai buset dah. Ya semacam ini itulah ya kan, kata-kata ya kan, biar melemahkan mental Manji ya, maksudnya kayak gitu. Nah ternyata dia itu cukup ceroboh men ya. Dia pikir karena Manji itu udah kejebak tuh waktu itu di salah satu lumpur hidup gitu ya kan. Akhirnya dia pun mendekat ke Manji dan akhirnya mulu. Dan akhirnya si Manji pun dengan leluasa menancapkan pedang ke tubuh si pendekar tersebut. Sama Manji, pendekar tersebut tidak dibunuh kan ya, dia cuma melukai aja, cuma melemahkan aja lah. Nah, keesokan harinya ini ketika Manji dan Putri Asano sedang berjalan-jalan ya kan, mereka lalu ditemui oleh seorang petapa tua. Jadi lagi asik nyantai santuy gitu di sebuah kafe ya kan, kafe kecil di kampung gitu. Ada bapak-bapak datang nih. Ternyata si bapak itu juga pendekar Itoryu. Ya pendekar yang tadi itu yang membunuh si bapaknya si gadis yang bersama Manji itu. Dia meminta Manji tapi untuk bergabung, tapi Manji menolaknya mentah-mentah ya. Maka terjadilah apa yang bisa kita tebak bersama ya kan. Si samurai itu lalu menyerangnya, hendak membunuh Manji, tapi dengan sekali serangan Manji berhasil melumpuhkannya. Nah, ternyata terjadi sesuatu yang cukup mengagetkan ya kan. Ternyata si kakek tersebut pun bernasib sama seperti Manji. Dia itu pernah ditaruh atau diberikan cacing darah oleh si nenek juga, itu sekitar 200-an tahun yang lalu lah. Jadi dia udah hidup selama itu ya kan. Nah, setelah pertempuran itu akhirnya pas mereka berpisah nih, di tengah jalan Manji malah kepayahan men. Dia jalannya susah gitu, terseok-seok. Ternyata punya usut, si kakek itu udah memberikan semacam racun cacing gitu ya, obat cacing ya. Pantes aja tuh di apotek mahal obat cacing ya. Dia itu memberikan obat cacing ke pedangnya. Jadi sempat Manji itu terkena sabetan gitu. Akhirnya ya racunnya masuk lah ke tubuhnya dan
Itu melemahkan cacing-cacing darah yang ada di dalam tubuhnya. Nah, saat dia melemah tersebutlah si putri kemudian diculik oleh si bapak-bapak tadi. Tapi karena rasa sayangnya Manji nih kepada putri tersebut, walaupun ya badannya udah terseok-seok, akhirnya dia pun menyusul. Maka terjadilah pertarungan sengit antara dua samurai abadi yang sedikit aneh sih, karena keduanya itu saling sabet nih. Jadi shoot ya, cuman saling sabet aja kayak gitu, tanpa sedikit pun berlihat menghindar kayak gitu. Ya mungkin karena dipikir sama-sama bakal hidup abadi ya kan. Nah udah capek nih saling sabet ya kan, pedang udah ditancakin berbiji-biji gitu ke tubuh masing-masing. Akhirnya si kakek ini malah membiarkan nih Manji memotong-motong tubuhnya menggunakan pedang yang sudah diolesi racun. Ya pedang si kakek juga sih. Dia cuman nada aja gitu sambil senderan di pohon, terus Manji menebas semua badannya, zut. Wah, terpotong semuanya kan, badannya, kakinya apa, cuman tertinggal pinggang ke atas men ya, cuman tersisa pinggang ke atas. Jadi dia masih bisa ngomong. Waktu Manji nanya nih, Pak kenapa nggak mau ngindar, kan gue tebas tadi, harusnya bapak bisa ngindar nih. Terus dia cuman ngasih alasan, gue udah lelah nak, hidup udah 200-an tahun, udah lelah banget. Gue udah 5 kali ya gonta-ganti istri, dan gue punya banyak temen ya kan, mereka udah mati semuanya, dan gue ini masih hidup-hidup aja kayak gitu. Nah, scene kemudian berpindah lagi ke sebuah kafe. Di sana tampak si Manji sedang ngopi-ngopi gitu, santai gitu ya kan, sambil makan gorengan gitu. Tiba-tiba datang nih si Putri Asano menjemput. Nah, di tengah jalan mereka malah dicegat oleh salah satu pendekar wanita ya. Pendekar Itoryu juga sih dia. Setelah menyuruh Putri Asano pulang terlebih dahulu, terjadilah pertarungan sengit antara keduanya. Kali ini Manji harus kalah karena emang cacing dalam tubuhnya itu semakin melemah kan. Bahkan karena pertempuran tersebut, dia sempat kehilangan salah satu tangannya akibat sabetan pedang si wanita tersebut. Nah untungnya pas di akhir pertarungan nih, si wanita kemudian tersadar bahwa ia itu tidak seharusnya melakukan hal tersebut ya kan. Ditambah lagi dengan kedatangan Putri Asano secara tiba-tiba yang kemudian ikut menyadarkan si wanita tersebut. Kak jangan bunuh lagi, kayak gitu kira-kira Putri Asano ya bilang ya. Akhirnya si wanita tersebut pun pergi dan membiarkan Manji tetap hidup. Di suatu pagi yang begitu cerah ya kan, Manji sedang berjalan-jalan di hutan sekalian nyekar ke kuburan Machi. Machi itu ya nama wanita yang dia lindungi pertama tadi ya kan. Nah dia jalannya sama Putri Asano, cuman terpisah jalan gitulah mereka berdua. Putri Asano tidak sengaja nih malah bertemu pemimpin geng yang telah membunuh ayahnya, si itu tadi tuh si ketua Itoryu. Dengan marah dia berusaha menyerang si ketua, namun sia-sia. Di kesempatan itu malah ketua menjelaskan alasan membunuh si ayah dari Putri Asano adalah untuk membalaskan dendam kakek buyutnya yang diusir dari sekolah. Hanya karena menggunakan senjata yang bentuknya agak beda. Jadi di film ini kita melihat nih si pemimpin Itoryu itu menggunakan senjata yang bentuknya agak aneh. Ya itulah alasannya kenapa dia membunuh ya kan. Karena waktu kakeknya menggunakan alasan tersebut, kakeknya si Asano mengusirnya dari sekolah karena emang mereka itu beda-beda ya kan, penggunaan persenjatanya itu beda-beda. Jadi dalam jangka waktu tersebut sempat juga si Asano sama si samurai abadi ini bertemu sama salah satu kelompok samurai yang juga konon katanya ingin menghabisi Itoryu. Sempat bekerja sama beberapa saat ya, tapi kemudian batal karena mereka itu membunuh Itoryu demi uang, dan mereka juga lah yang selama ini sudah memfitnah samurai abadi dengan membunuh beberapa anggota geng Itoryu, sehingga dikira samurai abadilah pelakunya. Jadi mereka itu membunuh nih seakan-akan ya samurai abadi yang ngelakuin kayak gitu. Dan tingkah laku mereka juga kayak gimana ya, terlalu goblok gimana atau brengsek gimana gitu ya kan. Nah kemudian scene berpindah lagi ke pemimpin Itoryu yang menemui salah satu kepala sekolah nih men ya, yang sebelumnya memintanya datang ya karena ingin bergabung ke Itoryu. Dan ternyata itu hanyalah jebakan agar pasukan Shogun dapat dengan mudah membunuh si pemimpin.
Maka terjadilah pertarungan sengit di luar sekolah. Satu samurai melawan ratusan tentara kerajaan. Sedang di tempat berbeda, semua pendekar Itoryu malah diracuni nih dan dibunuh oleh salah satu ketua yang berkhianat. Jadi si pemimpin Itoryu sedang bertempur nih habis-habisan ya kan melawan pasukan kerajaan gitu. Di sekolah atau di tempat atau di benteng dia itu pasukan teman-temannya itu malah diracuni oleh salah satu pengkhianat. Nah, saat kejadian tersebut juga ternyata Rin ini malah minggat meninggalkan rumah dan mencari ketua Itoryu seorang diri untuk membalaskan dendam. Ini anak bandel nih, keras kepala dia. Nah, karena dia udah lari nih dari rumah, si samurai abadi pun menjadi khawatir lalu mencarinya. Tapi di tengah jalan dia malah dicegat oleh segerombolan samurai bayaran pemerintah yang ingin membunuhnya tentu saja ya kan. Mereka itu ya terus terang nih bukan tandingan si Manji ya kan, apalagi saat bertarung tersebut dia malah ditemui oleh si nenek-nenek yang itu nenek-nenek yang di awal tadi yang memberikan dia cacing darah ya kan. Akhirnya ya cacing darah pun otomatis ya akhirnya menguat kembali ya gitu. Kemudian berpindah ke tempat berbeda, ketua Itoryu tampak terjebak nih oleh begitu banyak pasukan kerajaan ya kan. Tampak Putri Asano juga bersama dia waktu itu. Sebenarnya mereka bisa saja dengan mudah menghabisi pemimpin Itoryu tersebut dan ya kan. Mereka udah mengepung nih 2 orang nih. Tinggal bunuh pemimpinnya udah selesai waktu itu. Atau tembak aja dari jauh. Cuman gebleknya si ketua ini, si pemimpin pasukan ini, dia malah menyuruh menghabisi terlebih dahulu tuh Putri Asano. Nah, ini salahnya. Karena di saat tersebut tiba-tibalah muncul si samurai abadi yang beranggapan bahwa melindungi Tuan Putri adalah kewajiban dia ya kan, kewajiban baginya untuk membalas atau menebus kesalahan dia di masa lalu. Maka perintah tersebut adalah masalah besar ya kan bagi mereka. Karena itu karena perintah-perintah seperti itulah ya kan yang menyebabkan dia itu udah membunuh begitu banyak orang di masa lalunya ya kan. Baik itu pemimpin atau pendekar-pendekar Itoryu maupun pendekar-pendekar bayaran kerajaan sudah cukup banyak dia bunuh. Maka terjadilah pertempuran segitiga nih yang sebenarnya sangat tidak seimbang, di mana pasukan kerajaan itu yang jumlahnya sangat banyak tersebut lalu menyerang si samurai bersama Rin dan juga pemimpin Itoryu. Nah, pasukan kerajaan menang di jumlahnya tapi tidak dengan kemampuannya ya kan. Akhirnya satu persatu pun tumbang bersimbah darah. Ditebas, disambit gitu, pokoknya ngeri lah. Nah, baik pasukan yang coba menyerang Rin maupun pasukan yang coba membunuh ketua Itoryu itu banyak sekali yang bertumbangan akhirnya. Tapi hampir saja si pemimpin Itoryu itu mati tertembak ya kan. Karena adalah pasukan-pasukan yang bersembunyi. Andai saja tidak ada samurai mantan anak buahnya yang membantunya, walaupun akhirnya dia harus meninggal terkena tembakan. Si pemimpin itu pun selamat ya. Kemudian dia lalu bertarung nih melawan pasukan pemimpinnya pasukan yang telah mengkhianatinya dengan meracuni semua anak buahnya ya waktu itu. Setelah bertarung beberapa saat, pengkhianat itu pun harus mati di tangannya. Nah, sekarang tinggal hanya mereka bertiga. Kagesa, si pemimpin Itoryu, Manji, si samurai abadi, dan Putri Asano, si anak yang orang tuanya dibunuh. Maka terjadilah pertarungan hidup mati antara Kagesa melawan Manji. Pertarungan menjadi panjang dan melelahkan ya, karena keduanya adalah samurai yang sama-sama memiliki kemampuan ekstra ya kan. Tapi kemudian Kagesa akhirnya terdesak. Ya Manji walaupun gimana dia udah hidup lebih lama dari Kagesa ya kan. Tentu dia udah belajar lebih banyak lah. Saat Manji meminta Putri Asano untuk membunuh Kagesa, awalnya si Putri ini menolak. Ya gak enak juga ya kan, orang udah terdesak gitu ya kan. Tapi kemudian saat dia ingin membunuh Kagesa nih, Kagesa malah balik menyerang dia men. Untung saat itu ada Manji yang kemudian menghalangi ya kan. Dengan konsekuensi harus terkena hujaman senjata Kagesa. Ya cukup menyakitkan juga sih. Nah saat senjata Kagesa menancap di tubuh Manji, kesempatan ini pun kemudian diambil oleh Putri Asano untuk menikam sebilah pisau ya kan, menikamkan sebilah pisau
ke tubuh Kagesa yang menyebabkan Kagesa pun meninggal saat itu juga. Nah, sempat awalnya Manji itu dikira sudah meninggal oleh si Putri Asano, tapi saat sedang menangis ya kan, menangisi meratapi gitu, tiba-tiba terdengar suara dasar bodoh. Atau kalau dasar bodoh itu istilah Indonesia, kalau bahasa Jepang mah dasar keras kepala ya, karena emang Putri Asano ini adalah seorang yang cukup keras kepala. Kira-kira seperti itu. Maka berakhirlah review film di kesempatan kali ini.